Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Nah, pagi ini adik-adik, kami menyambut adik-adik semua yang hadir saat ini dalam perayaan Hari Doa Sedunia Anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan anak-anak negara Vanuatu dan kehidupan mereka yang berada di desa-desa dan di pulau-pulau di Samudra Pasifik. Mari kita belajar tentang negara Vanuatu. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mari kita bergembira. Kita naikkan pujian, mari kita bergembira. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang negara Vanuatu. Tahu tidak adik-adik, negara Vanuatu itu adalah suatu negara yang sangat merdeka. Negara ini terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini punya dua iklim loh, iklim panas dan iklim lembab. Musim panas terjadi pada bulan Maret hingga November, sedangkan musim lembab itu terjadi pada bulan April sampai pada bulan Oktober. Dan pada musim panas terkadang biasa terjadi hujan yang disertai dengan silikon. Kemudian
Hewan yang terdapat di negara Vanuatu itu ada babi, unggas liar, penyu, lumba-lumba, dan juga babi hutan. Adik-adik mau tahu nggak? Babi hutan itu sangat penting bagi negara Vanuatu karena babi hutan itu merupakan simbol tradisional. Gadingnya dipakai sebagai lambang negara di negara Vanuatu. Sedangkan makanan yang terdapat di sana adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara organik. Kemudian daging yang mereka konsumsi itu adalah termasuk daging sapi. Nah, sebagian besar anak-anak di daerah di sana tinggal di daerah pedesaan tanpa sekolah. Beberapa dari mereka harus berjalan jauh, bahkan harus meninggalkan desa mereka untuk bersekolah. Adapun penduduk asli Vanuatu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Ada juga orang dari kepulauan Pasifik. Yang lainnya tinggal di daerah Vanuatu. Serta ada dari Asia dan negara-negara baik dari Inggris, Prancis maupun Amerika Serikat. Dan penduduk Vanuatu berbicara menggunakan bahasa tradisional. Adik-adik, kita angkat satu pujian, Yesus cinta semua anak di dunia. Mari bersama kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur pasal 28 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bersama kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita mengambil posisi duduk yang baik dan kita menyiapkan Alkitab kita. Mari kita
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan melandasi ibadah kami pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu itu, agar boleh membawakan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, buka akal dan pikirannya, agar boleh mengerti firman-Mu itu. Tuhan, ini doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah tidak melihat seorang tukang bangunan? Apakah tukang bangunan kerjanya membuat tepung menjadi kue? Wah, tidak. Tukang bangunan membuat rumah atau gedung seperti yang kita tinggali saat ini. Nah, ada dua orang yang ingin membuat rumah. Yang seorang berpikir, saya ingin membuat rumah di atas batu yang kokoh. Dia kemudian mulai membangun rumahnya. Dan seorang lagi berpikir, saya juga mau membangun rumah. Tetapi dia membuatnya di atas pasir. Kedua orang ini mulai membangun. Dan setelah rumahnya jadi, mereka tinggal. Apa yang terjadi? Hujan turun dan angin datang. Rumah yang di atas batu dibangun tadi aman, dia tetap berdiri kokoh. Orang yang tinggal di dalam rumah tersebut juga merasa aman. Tetapi kita lihat, bapak yang membangun rumah di atas pasir. Wah, waktu hujan turun, rumahnya hancur karena di atas pasir. Pasirnya dibawa air dan rumahnya hancur. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit. Di atas bukit itu dia mengajarkan banyak hal. Khotbah yang sangat panjang. Dia mengajarkan tentang apa yang baik. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik, maka Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa kita juga harus melakukan hal tersebut dahulu untuk saudara kita. Maka saudara kita juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah tergolong orang yang bijak, orang yang pintar. Tetapi jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mengabaikannya, tidak melakukannya dalam kehidupan kita, maka apa kata Alkitab? Kita adalah tergolong orang yang bodoh. Bijak menurut Alkitab bahwa kita mendengar dan melakukan, dan bodoh menurut Alkitab kita mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik mau yang mana? Apakah yang bijak, yang pintar, atau yang bodoh? Kakak yakin bahwa semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tergolong orang-orang yang pintar. Nah, cerita kita pada saat ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, Matius
7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin firman Tuhan. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, meresponi cerita kita tadi, kita angkat satu pujian, orang pandai membuat rumahnya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Namun rumahnya kokoh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Sayang rumahnya roboh. Pertama, mari kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat pertama. Firman Tuhan, bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, bersyukur kepada Tuhan sambil kita menyatakan persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik.
saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami boleh berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menjadi dasar hidup kami dan kami senantiasa mendengar dan mematuhi bahkan melakukan firman Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, berkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh merayakan Hari Doa Sedunia. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, khususnya di negara Vanuatu ya Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kami di negeri Indonesia ini yang masih sampai saat ini kami masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Berkati sehingga pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan kembali di rumah-Mu yang kudus. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang di rumah, yang setia mendengar dan memuji memuliakan walaupun hanya dari rumah, dan sampai saat ini juga mereka masih belajar dari rumah. Beri mereka kesehatan ya Tuhan, beri mereka kepintaran, berkati orang tua mereka agar mereka boleh setia untuk mengajar dan mendidik anak-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, khususnya di Jemaat Muria Perumnas, beri mereka kesehatan dan kesetiaan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, mungkin ada yang bergumul karena sakit. Tuhan mendidik satu persatu keberadaan mereka. Terkhusus kami mendoakan Ibu Pendeta kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa yang di surga, mari Engkau datang melawat Ibu Pendeta kami ini agar boleh merasakan kesehatan kembali, dan itu semua hanya daripada Tuhan. Mari bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bersama kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. dan Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita, kita angkat satu pujian, ku mau berjalan dengan Tuhanku. Mau berjalan
Yesus memberkati dan sampai jumpa.